Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pro 1 atau program Suara Adiaksa Jasa Negeri Batu. Kita kembali lagi dengan podcast Pro 1 dari Batu. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Mas Junior Arifiandi. Panggilannya Mas Nawi. Mas Nawi. Memang agak gak nyambung ya. Dari mana nih Mas Nawi itu ya? Ini promo yang ngasih nama itu Mbak Kabar itu baru Pak ya. Baik, saya panggilnya Mas Nawi ya. Baik, Mas Nawi. Mas Nawi ini dari KMPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Baik, sahabat Pro 1, dalam melaksanakan tugas sehari-hari Jasa Negeri Batu bekerjasama dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Antara lain dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan. Salah satunya organisasi kepemudaan yang ada di Kota Batu adalah KMPI ini. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Nawi terkait dengan KMPI, seperti apa KMPI itu, sehingga sahabat Pro 1 bisa lebih mengenal KMPI. Kalau sejarah KMPI sendiri seperti apa Mas Nawi? KMPI itu berdiri berdasarkan Kongres Pemuda 1908 ya, 8 Oktober 1908. Kongres Pemuda, terus kemudian cuma KMPI sendiri lahir pada tahun 1976. Jadi dasar pendiriannya adalah Kongres Pemuda tahun 88, memang resmi didirikan sebagai KMPI tahun 1976. Nah, kalau KMPI sendiri itu sebenarnya sifatnya adalah bukan induk ya, komite, nanti anggota kita ya organisasi pemuda. Kalau dulu komite ya. KMPI itu ada beberapa macam organisasi. Benar. Di bawahnya ada beberapa organisasi pemuda. Karena Kongres Pemuda di tahun 2008 kan ada Jogjawa, terus kemudian ada Jogjawa dan seterusnya kan. Nah, beralihnya waktu, terus tahun 76 berubah menjadi Komite Nasional Pemuda Indonesia, di bawahnya dua organisasi. Seperti contohnya seperti apa organisasi yang di bawah KMPI? Dulu tuh kalau berdirinya yang dominan ada HMI, ada BMI, ada GMI, jadi ormek-ormek itu. Terus kemudian ada Gerakan Pemuda Ansor, seperti itu, ada Gerakan Pemuda Muhammadiyah, terus kemudian ada, kalau dulu ada Kosgoro, seperti itu. Nah, perkembangan sampai sekarang total kalau di pusat itu ada 167 organisasi ya. Jadi organisasi pemuda seperti HMI, PMI itu bergabung di bawah KMPI ini. Betul. Oh, saya baru tahu, soalnya saya biasanya dulu cuma gabung sama pramuka aja. Baru tahu seperti itu ya. Kalau sekarang ikut PKK kan? PKK sudah ibu-ibu ya. KMPI itu sebenarnya buat pemuda. Dulu waktu kuliah sih ada PMI, HMI, teman HMI. Itu sebuah KMPI juga. Nah, jadi sifatnya KMPI itu koordinator gitu ya. Oh, koordinator sama kayak Menko Polkam gitu ya Mas ya. Benar. Jadi KMPI itu kayak gimana ya? Kalau di sistem pemerintahan itu ibaratnya kayak DPR lah. Jadi perwakilan OKP ini direkomendasi jadi pengurus KMPI. Kalau Mas sendiri dari organisasi? Nah, unsur saya dulu dari Gerakan Pemuda Ansor. Oh, Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor tuh dari unsur Nahdlatul Ulama. NU. Jadi kayak NU itu kan punya 4 OKP yang juga melalui KMPI, ada GP Ansor, terus kemudian Fatayat, ada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, sama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kayak Muhammadiyah itu kan ada 3. Pemuda Muhammadiyah, Nahdlatul Asia, sama Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oh, jadi apa ya istilahnya, ini bersatu dalam organisasi KMPI itu? Benar. Jadi tiap kota kabupaten itu bisa jadi nggak sama. Kalau kota apa anggotanya? Anggotanya biasanya nggak sama, karena belum tentu organisasi yang terpusat itu ada di daerah yang seperti Kota Batu ini. Kalau kita itu di Kota Batu ada berapa ya? 25 organisasi. 25 organisasi kepemudaan di bawah KMPI. Kalau Kota Malang itu sampai 40, terus Kabupaten Malang 46 kalau nggak salah. Di Batu sendiri 25 ya. 25. Kalau visi misi dan tujuan dari KMPI sendiri?
sebenarnya kita lebih fokus pada pemberdayaan pemuda ya. Pemberdayaan pemuda. Apalagi kita akhir-akhir ini kan juga didukung sama undang-undang pelayanan pemuda, undang-undang pemuda juga. Undang-undang pelayanan pemuda. Pelayanan pemuda. Jadi kita fokusnya pada pemberdayaan. Jadi gimana teman-teman itu, teman-teman muda terutama itu bisa berdaya, bisa eksis pelayanan di masyarakat, gitu kan. Termasuk fasilitasi pelayanan kepemudaan. Contohnya akses, komunikasi, terus jembatan sama pemerintah juga lebih berusaha itu. Kalau ngomong Komite Nasional Pemuda Indonesia berarti anggotanya harus muda-mudi gitu ya Mas ya? Iyalah, iyalah. Maksudnya harus tergabung dengan HMI atau semacam itu. Jadi kalau KNPI itu gini, kalau jadi anggota KNPI nggak ada anggota KNPI secara personal itu nggak ada. Iya. Anggotanya KNPI ya OKP itu organisasi kepemudaan juga. Jadi untuk tergabung misalnya pengen jadi pengurus KNPI harus tergabung dengan organisasi UKP. UKP itu panjangnya apa ya? Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda istilahnya. Jadi kalau misalnya Mbak nih pengen kalau PKK nggak bisa ya? Nggak bisa, ibu itu lah. Jadi yang belum menikah boleh gabung sama UKP untuk tergabung lagi dengan udah menikah nggak apa-apa. Oh udah menikah nggak? Tergantung usia sih. Oh iya, usia berapa itu Mas? Kalau di KMP itu usia maksimal 40 sebelum 41. Oh 40 41. Tadi undang-undang kepemudaan itu maksimal 30 tahun. Oh 30 tahun ya. 30 tahun. Tapi kita kan mungkin dewasanya sampai umur 40 ya. Kita kan ikut WHO 45. Tapi katanya Nabi Muhammad kan hidup dimulai usia 40 tahun. 40 tahun. Saya ikut WHO 45. Jadi menurut saya KSPI yang di Batu itu yang malah di bawah umur 30 berapa ya? Tapi pengurusnya kebanyakan umur berapa ya? Kalau sekarang sih mungkin banyak yang ya rentang waktunya mulai 20 sampai 40 sih banyak. Jadi kita kalau di bawah 20 masih belum lah ya, masih belum bisa di. Jadi ya itu udah bersama pramuka ya. Jadi ikut pramuka dulu. Selama bergabung dengan KNP ini kan Mas dari GP Ansor ya, lalu terus gabung dengan KNP, apa ya manfaatnya apa selama ini yang dirasakan? Banyak ya, banyak sih sebenarnya banyak. Kalau ngomong manfaat ini sampai nggak tahu apa lagi yang sudah saya dapat gitu kan. Tapi kan bukanlah kalau sudah di KNP itu bukan lagi ngomong apa sih yang harus didapat di KNP, tapi balik itu. Apa yang harus diberikan gitu? Apa yang harus kita berikan? Kita itu pengurus KNP itu loh, gitu loh. Kita harus ngapain untuk masyarakat? Nah, sudah harus gitu. Karena mindsetnya itu sebenarnya gini, mindsetnya teman-teman itu gini. Kalau di KNPI itu sudah ibarat prestasi itu sudah mentok gitu kan. Nah, mereka sudah berproses berkarir dari OKP-nya masing-masing, terus kemudian kader-kader yang terbaik ini jadikan rekomendasi ke pengurus KNPI. Walaupun di jajaran KNPI sendiri boleh merekrut profesional, ibaratnya profesional ada persentasenya profesional, cuman mayoritas pengurusnya adalah kader-kader terbaik dari OKP. Nah, kalau dari pengurus KNPI ya sudah harus berubah mindset. Apa sih yang harus kita berikan ke masyarakat? Kalau visi misi tujuannya sendiri kegiatan KNPI? Ya, untuk masyarakat seperti apa? Sama, kita fokusnya lebih pada pemberdayaan. Jadi ini edukasi, pemberdayaan, terus kemudian pembangunan kepemudaan. Itu fokusnya di KNPI. Kalau bentuk konkret kegiatannya KNPI sendiri? Nah, konkretnya ada pelatihan, nah itu. Pelatihan seperti apa ini? Banyak sih, teman-teman mengadakan pelatihan banyak. Seperti lah digital marketing kayak gitu, terus kemudian menurut pasurannya juga seperti itu, terus pelatihan kegiatan ekonomi karena sektor kemarin ini lebih fokus banyak kan ekonomi. Sebenarnya juga pemberdayaan itu ya, maksudnya tujuan utama untuk memberdayakan pemuda. Bener. Di wilayah itu ya. Kemarin kan kita ngobrol sebelum Pak Kasaria sekarang nih, sama Pak Suki kan ngobrol, Pak teman-teman tuh juga perlu dikasih edukasi, ayo makanya kemarin dibuatkan program jaksa sahabat pemuda. Harapan kita kan teman-teman misalnya teman-teman muda Karang Taruna juga di desa, kelurahan atau kecamatan bisa dapat pendidikan hukum. Oh itu kayak gimana kayak gitu kan.
Jadi sahabat Pro 1 memang di Jasa Negeri Batu ada namanya program Praja 1 atau program Jasa Sahabat Kota Batu, dan ada bermacam-macam program di luar Praja 1 sama seperti KMP itu. Duanya ada Jasa Sahabat Pemuda, Jasa Sahabat Jurnalis, Jasa Jaga Desa. Jadi salah satunya yaitu Jasa Sahabat Pemuda. Kalau sahabat Pro 1 dari Batu masih bersama Mas Nawi dari KMPI ya. Oh, Mas Nawi ini sebagai pengurus jabatannya apa? Kebetulan saya ketua. Oh, ketua KMPI Kota Batu. Kemudian kalau kegiatan KMPI yang rutin seperti apa? Kegiatan rutin ya, kalau kegiatan rutin kan banyak kita ya. Sebenarnya gini sih, kita Rapat mungkin ya, rapat kebetulan pengurusan kami ini ya periode sekarang ini kan lagi kena pandemi gitu ya. Harusnya kayak Ramadan ini kita punya apa ya, event rutin. Seperti apa itu? Itu Shiny Ramadan. Shiny Ramadan di PT KMP Kota Batu itu festival patrol kalau dulu kita. Oh, bangun sahur semacam itu enggak? Ya, festival, itu kan festival. Jadi konsepnya itu pawai gitu, mulai dari balai kota sampai ke alun-alun Kota Batu. Kalau dulu tuh pawai gitu banyak penontonnya dan sebagainya. Kan sekarang Oh, jadi ini yang bisa melibatkan masyarakat, yang melibatkan masyarakat langsung tuh pawai. Terus kemudian kita itu rutin kita pendampingan sih, advokasi sebenarnya. Advokasi masyarakat. Kita kan salah satu tugasnya KMPI yang nggak boleh ditolak itu adalah jembatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat dengan pemerintah. Itu sebagai pemerintah masyarakat. Iya. Jadi ketika masyarakat berkeluh kesah tentang satu hal kepada KMPI, ya KMPI wajib untuk menyampaikan. Seperti ada kayak hotline pengaduan itu seperti apa itu nanti? Contoh ini waktu pandemi itu kan gini. Iya. Waktu pandemi itu tahun 2020 ya kan, 20 awal-awal itu kan banyak orang yang ngalami kredit macet, terus kemudian nggak bisa bayar cicilan, nggak dapat bantuan, terus nggak bisa dapat akses beli masker. Nah, posnya KMPI lalu kayak gini ya. Terus kemudian ada pasar misalnya kan, pasar ini gini, kenapa Pak? Keluarnya apa? Ini perlu dievaluasi, perlu sosialnya bla bla bla. Nah, KMPI dapat tugas seperti itu ya, kita punya kewajiban untuk menyampaikan pemerintah. Jadi memang kalau organisasi pemuda kalau parsial tuh mungkin kuotanya kurang ya. Jadi kalau tergabung itu bisa kompak gitu ya Mas ya. Jadi kan kayak contoh lagi nih, kalau KMP kan bisa jadi difokuskan kepada beberapa semua OKP. Taruhlah kalau anggotanya KMP, salah satu anggotanya FKPBI. FKPBI itu kan Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri. Nah, mereka ini mayoritas adalah putra putrinya para TNI Polri. Kegiatannya pasti fokusnya pada hal-hal yang berkaitan TNI Polri. Mereka kemudian ya lebih banyak kegiatannya pada fokus keagamaan. Nah, seperti itu. Terus ada Banteng Muda Indonesia, itu salah satu PDI. Otomatis kepartaiannya lebih banyak gitu. Nah, sehingga semua ini terkoordinir di KMPI. Jadi jangan sampai UKP ini ada perpecahan ya Mas ya. Benar. Jadi ada kerukunan UKP ini juga. Kesatuan iya. Kan gitu. Dengan amanah dari apa tuh? Kongres Pemuda itu. Pemuda itu. Jadi sudah berlangsung sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Sumpah Pemuda itu ya. Ini cocoknya pas tanggal 28 Oktober sebenarnya. Iya. Kalau 28 Oktober itu kayak apa ya? Kayak gawenya KMPI gitu. Wajib punya acara gitu. Wajib punya acara. Apa acaranya kalau 28 Oktober? Macam-macam sih. Kalau tahun-tahunnya sebelumnya kita buat gegar panggung atau festival gitu kan gede. Cuman kalau kemarin itu pandemi ya kita resepsi pemuda di hotel gitu. Ini kan sudah mulai melandai ini pandeminya. Ya. Rencana lagi untuk tahun ini. Kalau tahun ini mungkin ya, kalau mungkin bisa dapat izin mungkin insya Allah tanggal 28 mendatang bisa lah, boleh lah kita buat festival atau expo dan lebih keren gitu kan. Harusnya Ramadan ini kan kita mau buat pawai gitu kan, cuman izinnya belum keluar ya. Iya. Salah nanti daripada disalahin orang kan gitu. Masa pandemi masih buat kerumunan ini membahayakan. Kalau kendalanya sendiri dalam mengurus sebagai pengurus KMPI apa ada? Misalnya mungkin ada yang nggak bayar iuran gitu atau ada iurannya itu sendiri?
KMP atau itu malah ada perpecahan antara UKP gitu? ya pastilah. Sekarang gini, kalau ngomong KMP itu kan heterogen gitu kan ya, banyak vaksinnya. Kendalanya adalah memang menyamakan visi misi antar anggota dan kepengurusan ini yang butuh. Ya, karena memang visi misi OKP itu berbeda-beda. Benar, visi misi OKP-nya berbeda-beda, tujuannya juga beda-beda gitu. Bisa jadi ada yang tujuannya ke sana, ke A, ke B, ke C. Nah, KMP ini kan tujuannya untuk menyatukan visi ini ya, sehingga kita paham ya. Menurut kami ini bermanfaat buat semua lah, lebih fair lah, buat kalian juga fair, buat ini buat fair, nah jadi sama-sama fair, sehingga nggak ada apa minim apa namanya ya, minim konflik lah, minim konflik lah paling nggak. Jadi KMP ini meminimalisir konflik di antara pemuda, sehingga perwakilan ini kan juga bisa mewakili OKP, tujuannya OKP-nya. Jadi melalui KMP ini tujuannya OKP juga terbantu juga ya Mas? Ya, karena di kita itu ada gini, ada yang namanya Rapimda, rapat pimpinan daerah, itu otomatis itu perwakilan dari UKP. Apa sih kepinginnya UKP begini loh, seperti apa ya, kalau dewan itu reses ya gitu kan, saling aspirasi masyarakat kayak gitu. Sehingga nah ini yang kita komposisi bareng, sehingga ya udah yang ini yang kita laksanakan. Dengan UKP. Kalau kaderisasi KMPI sendiri? Kaderisasi KMPI ya, KMPI memang nggak bisa mengkader secara personal. Kembali ke OKP ya. Jadi setelah lulus dari UKP-nya baru masuk KMP. Hampir sama kayak partai lah ya, partai punya anggota dewan yang terpilih jadi legislatif dan anggota dewan ya seperti itu. Iya. Kalau Mas Mawi sendiri bergabung maksudnya sebagai ketua KMPI dari tahun berapa? 2019. Kemudian dari 2019 ada nggak maksudnya kegiatan atau sumbangsi yang dibanggakan dari Mas Mawi selama bergabung dengan KMPI? Yang paling berkesan gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong dibanggakan atau yang berkesan itu kita sih belum bisa mengatakan gitu kayak apa ya. Kita memang teman-teman sudah banyak melakukan hal untuk Kota Batu, cuman kalau dibilang sudah banyak berkontribusi, saya pikir kami masih kurang gitu, masih perlu banyak lagi untuk berkontribusi untuk Kota Batu, baik secara kegiatan yang bergerak maupun pendampingan masyarakat. Hari ini pun kita lagi juga menggodok Perda Kepemudaan yang ada undang-undang kepemudaan. Saya juga baru tahu itu kepemudaan. Jadi kan gini, Perda Kepemudaan ini kita godok. Dasarnya undang-undang kepemudaan memang. Undang-undang nomor berapa ya? Nomor 30. Nomor 30 tahun? Tahun saya lupa tahunnya. Iya. Itu dasarnya. Nah, itu tentang layanan kepemudaan yang berdasarkan Perpres tahun 2016 kalau nggak salah. Lumayan baru juga berarti ya. Maksudnya undang-undang itu memang kalau dihukum positif kan karena nggak ada sanksi-sanksi, jadi kan tidak berkaitan langsung dengan kinerja kita dalam pidana ya di kejaksaan. Kalau undang-undang kepemudaan itu maksudnya seperti apa sih Mas? Jadi yang seperti yang katakan tujuannya pada pelayanan kepemudaan, sehingga kemarin sudah terbit Perpres tahun 2016 itu tentang layanan kepemudaan. Jadi gimana bonus demografi Indonesia ini kan meningkat, maka perlu adanya layanan kepemudaan sebagai pelayanan generasi masyarakat yang itu. Apalagi mau jadi usia produktif ya, jangan sampai umur 40 tahun gitu. Benar, itu yang lagi kita pikirkan. Makanya apalagi Kota Batu gitu kan, kita kalau diwujudkan Kota Batu kota pariwisata yang punya potensi yang cukup tinggi gitu kan, sebagai kunjungan wisata, salah satu kunjungan sentra wisata di Jawa Timur, maka kemudiannya juga harus punya produktivitas yang bagus juga kan. Perda kepemudaan ini kita harapkan teman-teman muda ini bisa dapat akses yang lebih bagus gitu. Jadi pemuda di Kota Batu punya layanan akses yang lebih bagus dengan perda ini ya. Sehingga dapat pelayanan juga yang lebih bagus. Jadi sahabat Bro 1 ada namanya Undang-Undang Kepemudaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 ya.
ya Mas ya. Ternyata saya juga baru tahu ini Undang-Undang tahun 2009 tentang kemudaan, yaitu tujuannya untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila. Jadi sebenarnya bebannya ya banyak juga ya Mas ya. Jadi gimana caranya menciptakan pemuda yang apa ya, produktif, kemudian berakhlak mulia, pokoknya sempurna lah ya dari Indonesia yang diharapkan. Dan salah satunya itu melalui OKP yang tergabung, yang kemudian tergabung dengan KNPI ini. Jadi sudah merasa sebagai pemuda yang itu nggak Mas? Ya belum lah. PR-nya masih banyak. Lagi setelah pandemi ini kayaknya harus disusun lagi kegiatan-kegiatan KNPI. Benar. Salah satunya tujuannya yaitu membentuk perda kepemudaan. Yang kita lagi kejar kan yang sebagai pemuda, karena apa ya? Kita juga pengen lah punya cita-cita Kota Batu jadi kota layak pemuda. Sebelumnya kan ada Kota Batu layak anak. Ya benar. Kalau Kota Batu layak pemuda itu kategorinya seperti apa? Jadi Kota layak pemuda itu dimulai tahun apa ya? Dulu Menteri Pemuda dan Olahraga itu saat itu Pak Imam Nahrawi kalau nggak salah. Nah itu yang pertama dapat penghargaan itu Kota Bandung. Kota Bandung. Oh Bandung duluan. Kota Bandung, terus kemudian disusul banyak kota, terus kemudian juga termasuk di luar Jawa itu ada Kalimantan Selatan juga. Jawa Timur itu sudah banyak sih, Pacitan sudah dapat kota layak pemuda, terus kemudian Sampang. Kota Batu sudah? Justru Kota Batu ini belum. Penilaiannya dari mana itu? Salah satu syarat kota layak pemuda itu adanya perda kepemudaan. Ini belum ada tes kepemudaan ya. Karena perda ini yang nanti dapat menjadi acuan landasan hukum tentang pelaksanaan. Isinya apa sih sebenarnya Mas? Kalau secara khusus perda kepemudaan, kenapa harus menjadi syarat dari kota layak pemuda? Sebenarnya kalau ngomong isinya sih menyesuaikan dengan kearifan lokal ya Pak. Kebutuhan pemuda Kota Batu ini apa sih yang lebih banyak kan gitu? Apa kayaknya apa sih tempat nongkrong yang apa gitu? Boleh lah. Yang punya free wifi kan gitu. Nah kalau tentunya kayak gitu lah. Salah satu contoh misalnya pemuda di Kota Batu itu pengennya berwirausaha di bidang pariwisata gitu kan. Terus mereka ini kesulitan mengakses permodalan. Nah, harapannya perda ini bisa menjadi penjembatan teman-teman kayak gitu. Mungkin karena ada perdana yang atur peluangnya dan terbit, pemuda Kota Batu berusia sekian sampai sekian bisa mengakses modal, misalnya lewat bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang konkretnya seperti itu. Salah satu konkretnya kayak gitu lah. Terus kemudian pelayanan beasiswa untuk pelajar yang baru lulus SMA yang berprestasi itu lebih diperbanyak misalnya kan untuk peningkatan pendidikan. Balai pelatihan kerja untuk pemuda yang nggak punya skill. Ya karena selain modal juga skill juga diperlukan supaya pemuda itu supaya produktif ya. Kan Kota Batu ini kalau kita menuju kota wisata-wisata yang lain kan udah berkembang baik gitu kan. Kayak saya kemarin KNPI kunjungan ke KNPI Yogyakarta. Itu udah jadi kota layak pemuda juga Jogja? Sama ternyata masih mengajukan. Padahal banyak, maksudnya istilahnya kalau banyak universitasnya, banyak pemudanya. Saya kira layak pemuda gitu. Kota Malang aja masih on the way untuk kota layak pemuda. Jangan perda juga. Benar. Gitu sahabat bersatu. Jadi memang nggak semua bisa dapat kota layak pemuda, karena kebetulan juga. Kemarin kita, maaf ya. Kok kita bisa keduluan sama kita gitu? Makanya saya ada dipanggil gubernur, katanya gubernur. Kok Batu kalah sama Sampang ya? Batu masih belum kota layak pemuda, Sampang sudah kota layak pemuda. Siap udah saya pergi. Bedanya apa nih? Kok misalnya bisa di sini belum gitu? Kalau hasil pengamatan kita sih sebenarnya bukan uangnya, fisiknya ya, cuma pada bagaimana salah satu contoh anggaran kepemudaan di APBD-nya itu lebih meningkat gitu kan. Misalnya dari berapa persen meningkat, 1% meningkat 1 digit lah gitu.
Terus kemudian pelayanan kepemudanya benar-benar ada pelatihan khusus untuk para pemuda sekian. Biasanya untuk pelatihan pemuda gendernya cewek misalnya menjahit, untuk kostum dan sebagainya. Kayak itu benar-benar terlaksana gitu, benar-benar teraplikasi. Terus kemudian pasca ada pendidikan itu ada fasilitasi, dapat mesin jahit, terus kemudian dapat akses marketingnya. Nah sebenarnya kalau berjalan itu sepertinya nggak bakal ada pengangguran lah ya. Nah Kota yang muda itu. Jadi selain pendidikannya, skillnya, modalnya juga pemasaran atau maksudnya pasarnya juga sudah dipikirkan juga oleh kegiatan-kegiatan di KMPI ini. Benar, apalagi kan kalau ngomong akhir-akhir tahun ini kan lebih kita ini kan lebih ngetren tentang industri kreatif gitu kan. Kalau ngomong industri kreatif, lagi potensi di Kota Batu ini kan besar sekali ya. Makanya itu potensinya ini yang kita harapkan bisa lebih kuat, lebih baik gitu kan. Nah kayak pusat-pusat informasi digital marketing kayak gitu kan di Batu belum begitu tajam lah, kayak kita bacanya kan gitu. Nah harapannya Perda Kepemudaan bisa membatasi teman-teman kayak gitu. Kalau dari sisi advokasi ke kepemudaan ada nggak dari KMPI menyediakan? Ada. Seperti apa itu mas? Kita kayak gini, salah satu kayak gini, terkait advokasinya terkait hukum misalnya kan ya, katakanlah ada pemuda yang terlibat kasus narkoba misalnya gitu, butuh pendampingan masalah hukum. Ketika mereka menuju KMPI, ya KMPI memang wajib untuk membantu. Dalam diri kita kan juga teman-teman untuk ada yang berprofesi pengacara. Iya. Nah, dia kita perbantukan untuk penasihat hukumnya. Oh, jadi ada juga akses seperti itu ya di KMPI ya? Ada. Maksudnya syarat untuk bisa mengakses itu oleh masyarakat umum bagaimana? Ada syaratnya? Sebenarnya nggak ada syarat tertentu sih. Yang monggo, yang penting jujur aja. Kalau memang terlibat masalah hukum ya sudah jujur. Kamu kenapa? Saya pakai narkoba, gini. Ya sudah. Saya karena saya nganggur, akhirnya terlibat narkoba. Gimana di KMPI ngasih skill atau modal kemudian ya? Kita bantu untuk itu kan gitu. Kalau KMPI sendiri pemodal mereka ya nggak boleh. Tapi kita bantu kerjakan gitu, ya gitu. Terus kemudian pendampingan masalah. Misalnya nih ada pemuda ya dari umur 18 sampai 30 ya sesuai dengan undang-undang pemuda itu nganggur nih, saya punya skill ini tapi gimana nih saya kok belum dapat kerjaan gitu, bisa nggak? Ya istilahnya konsultasi sama boleh. Jadi kita kan paling KMPI itu enaknya punya akses yang seluas-luasnya gitu. Ada banyak relasi berarti membangun relasi. Kita bantu untuk mengakses. Coba saya kesini lah, terus kita kontakkan kepada bisa nggak misalnya untuk menampung teman-teman kita yang lagi ini nganggur misalnya kan. Kalau memang bisa ya syukur gitu. Nah tapi terlebih lagi kita genjotnya kadang-kadang di skill ya Pak, kewirausahaan gitu. Coba sih lebih banyak menciptakan wirausaha, bisnis baru di Batu. Jadi memang fokusnya lebih produktif itu dengan menciptakan wirausaha di Batu ya. Karena ya Kota Batu sih ya, kita Kota Batu kota yang pariwisata, butuh wirausaha baru gitu. Beda kalau banyak juga nih wirausaha yang muncul dari istilahnya itu encourage-nya KMPI. Ada. Kalau ngomong banyak sih kita nggak bisa ngomong banyak. Kalau ada beberapa teman-teman yang mulai muncul gitu kan. Sekarang mulai muncul dari wirausaha. Ada yang punya bisnis kafe, terus ada yang punya bisnis tentang IT, terus kemudian ada yang punya bisnis tentang retail juga ada, terus kemudian bisnis industri kreatif. Jadi dia buat aplikasi gitu, salah satunya saya lupa. Jadi dia punya aplikasi e-marketing gitu. Startup, semacam startup gitu. Baik, sahabat 21, sudah hampir 30 menit kita bicara dengan Mas Nawi, Ketua KMPI Kota Batu. Mungkin terakhir ini ya Mas, harapannya Mas Nawi kepada masyarakat Batu terkait dengan KMPI sendiri seperti apa? Selain harapannya ada Perda Kepemudaan tadi. Kita sih berharap pemuda di Kota Batu itu lebih berdaya saing gitu ya. Lebih berdaya saing, kita
sudah menasbihkan diri sebagai kota wisata, maka kita juga harus punya kapasitas untuk selalu meningkatkan diri gitu, dan untuk bersaing dengan kota-kota yang lain. Lebih lagi kalau memang punya cita-cita meningkatkan taraf wisata internasional, ya maka pemuda Kota Batu harus siap untuk itu gitu. Harus bangga sebagai pemuda Kota Batu. Sama kayak di Kota Malang tuh mungkin menasbihkan diri Arema gitu ya. Kota Batu sendiri ada nggak identitasnya? Apa ya Batu ya? Kayaknya pernah pikirkan. Kalau Batu kan nggak Arema juga sebenarnya gitu. Cuma kalau identitas khusus kayaknya nggak ada. Mungkin kedepannya bisa dipikirkan juga itu. Boleh lah, boleh. Mungkin ada sebutannya sendiri. Arema Batu gitu kan ya. Boleh. Alamat KNPI sendiri? Kita dulu kantor kita masih Jalan Ikwan Hadi, sekarang Mas rencananya mau pindah di Sidomulyo, di kantor dinas pendidikan, bekas kantor dinas pendidikan yang sudah nggak kepakai gitu kan. Tapi dinas pendidikan pindah, kita mau geser ke sana. Kalau sosmednya sendiri yang bisa diakses masyarakat? Ada di Instagram DPD KNPI Kota Batu, bisa diakses masyarakat. Instagram DPD KNPI Kota Batu. Semuanya sih namanya DPD KNPI Kota Batu. Di Dewan DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Oh ya. Kalau YouTube ya? YouTube ada sama DPD KNPI Kota Batu. Jadi masyarakat Kota Batu atau sahabat Pro 1, kalau ada yang ingin istilahnya menjadi komunikasi dengan KNPI, mungkin ada dari OKP di Kota Batu, atau ingin mengakses seperti tadi, akses advokasi, kemudian gimana caranya sih untuk mengembangkan skill, juga akses permodalan, bisa ke KNPI Kota Batu.